Hal yang baik kita doakan. Tunggu. Sekarang umurnya berapa? 35. 5 tahun lagi. Iya. 5 tahun lagi. Lu 35? Iya. Kok lebih tua dari yang 47? Makanya tadi juga nanya, aku bilang nih orang gak tua-tua, perasaan waktu aku masih sekolah SMP udah denger siaran ya kan ya. Dia udah siaran. Sekarang udah hamil Terus berkali-kali. tiba-tiba udah anak kelima kita. Nah dia masih ada aja. Badannya bagus. Aku Tapi mungkin. tapi Karput, tapi Apa mungkin dia? dia nih banyak bergaul sama anak-anaknya sering main. Tapi kalau Karput ngedidik anak gimana sih? Katanya nggak boleh main Katanya iya. handphone. Nggak boleh main handphone. Beneran? nggak boleh. HP, TV. Handphone nggak boleh handphone. IP, Nggak punya boleh. handphone. Dari zamannya IP, pertama kali aku nikah sama Habib, dipercayain sama ibu anak-anak dan Habib. Aku pertama kali itu adalah anak-anak nggak boleh main handphone sama sekali. Bener sama sekali. Iya. Jadi kalau di kontak Kalau kontak kan Pakai ini insting. enggak dong. Gitu. Kan kalau yang handphone telepon di Yaman itu handphone yang bukan Android, handphone zaman oh dulu. jadi yang Bang. jadul gitu. Iya. Ini ada nih abisnya, ini beritanya nih. Mendidik anak tanpa handphone dan tanpa TV. Tuh, gitu. Jadi alasannya apa? Oh, Mungkin nggak bisa boleh. inspirasi buat orang tua TV lain. sama handphone nggak Jadi boleh. kalau IP itu dia baru megang handphone pas dia berangkat ke Yaman. Tapi itu pun Karena buat hari-hari nggak komunikasi. boleh. Dan hari-hari nggak boleh dan cuman dia pegang komunikasi. handphone yang Androidnya itu cuman 6 minggu sekali. Dan megang handphone yang biasa tuh yang handphone yang nggak bisa video Yang call. jadul. Yang jadul itu seminggu sekali. Apa alasannya? Enggak, karena di sana Di peraturan sana. Nah, kalau yang di sini, Yang di di sini sini nggak pernah Sama sekali. Sajid Syatir juga Kalisa pun kayak kalau dia mau ngelihat yang edukasi ya, aku kasih 5 menit 10 menit dia langsung pulangin lagi gitu. Kenapa kita nggak kasih handphone dan TV? Kalau sebenarnya itu keputusan aku duluan karena aku bilang kita nggak bisa kontrol. Gampang sekali kan ngeklik apapun gitu. Kita juga nggak bisa 24 jam giniin mata kita ke dia terus ya kan Juling-juling dah iya kita. gitu. Jadi buat aku kayak kita nggak bisa kontrol apa yang dia lihat. Sama televisi juga kita kan juga nggak bisa kontrol apa yang dia tiru gitu. Makanya kalau anak zaman sekarang mungkin yang joget-joget gitu, anak-anak aku nggak ngerti. Iya. Paling tahu dari ya orang-orang rumah ada Oke. perkembangan apa gitu. Nah, Tapi makanya- berarti anaknya Karput nggak boleh nonton TV, nggak boleh lihat handphone, nggak kenal rapi amat dong anak lu berarti. Iya. aku pengen nyeletuk jadi ketahan. Nggak, tapi dia tak tahu kayak seandainya mbak-mbak di rumah tiba-tiba kemarin tuh dia bisa nyanyi, kita pergi ke Paris, pulang dari Paris dia bisa nyanyi lagu Minyak Wangi. Kita kaget kok tahu, oh ternyata mbak yang di Minyak rumah wangi yang mana? nyanyi. Minyak wangi itu yang gimana sih, Mi? Gua lupa. Walaupun dia kalau malam kan dangdutan, gua lupa minyak wangi gitu. Ada minyak wangi, minyak urut, ada semua tuh. Biasanya Tak pakai minyak urut. Ah itu ada. Jadi itu sebelum itu bisa. Oke. Tapi itu tidak bisa dihindari ya, ada aja pengaruhnya. Karena tapi kan diawasi. Nggak, tapi itu bener loh, ada sampai pengamen apal. gerobak dorong ya kan? Iya, sampai apal Jadi itu pengamen beneran. gerobak dorong itu Gara-gara setiap kali lewat apa namanya? Yang dengerin gerobak lagu dorong itu, lewat. terus Nempel tiba-tiba langsung. dia nyanyi. Dan dia "Biasanya kayaknya tuh cepet kuat. tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Terus saya cemburu, saya curiga, aku kayak, kok bisa gitu. Tapi itu anak-anak tuh spons Tapi banget ya. tapi akhirnya kita kasih pola baru. Aku yang oke, kamu boleh nyanyi itu, tapi kalau ada abahnya yang nggak boleh sholawat aja. Jadi dia kalau nggak ada abahnya, saya curiga, terus abahnya lewat sholatullah salamullah gitu. Itu benar. Jadi ada penyeimbang. Iya, Habib, jadi Habib kan pendakwah nih. Apakah Habib pengennya semua anak-anak Habib jadi pendakwah atau mereka biar sesuai keinginan mereka atau Enggak. gimana? Jadi anak itu ibarat pohon. Kalau misalkan kita punya pohon di rumah, kalau dia bengkok kita lurusin. Nah, nggak mungkin kan bengkok terus lama-lamanya. Berarti kan bisa diatur dan dididik. Anak itu dididik dan diatur dan diarahkan untuk jadi apa? Yang pertama untuk jadi pendakwah, yang kedua untuk belajar menuntut ilmu, yang ketiga dia harus pesantren dan dia keempat juga harus pesantren, kelima harus pesantren. Jadi dari kecil tuh udah didoktrin dia pesantren. Kalau Habib kan gitu, kalau aku basicnya adalah kan anak-anak juga jadi ribut nih orang-orang di luaran. Kok Sajid Syatir, Kalisa di international school.
kenapa nggak sekolah Islam aja gitu. Buat aku pribadi kita punya planning. Kalau Habib bagian yang untuk menanamkan keagamaan secara dini di rumah, adab, akhlak semua di rumah, tapi aku mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi dunia kenyataan. Betul. Yang memang jangan sampai dia pendakwa kayak IP, kenapa habis dia di Yaman aku akan kirim dia either ke Maroko atau Mesir, dan bahasa Inggris dia harus bagus. Karena buat aku dengan adanya dia modern, dia bisa bahasa Inggris, jangkauan syiarnya luas, ya, betul, jangkauan betul. wawasan dia luas, sehingga dia akan memiliki jamaah yang bukan jamaah abahnya. Jadi Ya, aku ya, ya. selalu bilang anak-anak boleh menjadi pendakwa, boleh menjadi apapun yang mereka mau, asal nggak usah ngambil jamaah abah. Kalian harus Biar berkembang. punya tempat dakwaan baru. Oke, tapi ngomong-ngomong soal berdakwah bisa dengan cara apapun. Apapun. Ya gitu. Tapi Karput pernah dilarang juga untuk masuk ke sosmed. Padahal kan sosmed juga bisa arena dakwah juga kan? Nggak boleh. Gak boleh make up, betul gak sih Bib? Betul. Jadi saya udah bilang sama Kartika, yang pertama coba dikurang-kurangin dandannya. Kan dandan itu kan tabaruj. Yang kedua jangan main media sosial. Kan yang namanya orang hijrah itu perlu adaptasi. Nggak mungkin kita bisa membalikin telapak tangan langsung secepat ini kan. Oke. Ada adaptasinya. Kalau enggak, kalau dikerasin patah kabur. Oke, tapi sekarang udah main sosmed lagi, kenapa? Karena Habib itu sebagai suami menghargai setiap proses aku. Jadi Habib selalu bilang kayak kalau make up tuh ya tabarut. Habib tidak membenarkan istrinya gitu. Habib bukan tipe ustadz yang kalau istrinya salah dibelain tuh nggak akan. Tapi Habib akan bilang bahwa kamu manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan juga. Oke. Dan kamu berproses untuk berubah menjadi arah yang jauh lebih baik. Oke. Dan yang kedua, pada saat aku bermedsos, Habib pun mengkontrol apa yang aku posting bermanfaat atau enggak. Kayak aku bikin YouTube yang aku buat itu dikontrol sama Habib. Ya, Ada ya, ya. isinya enggak? Ya, Atau ya, kamu cuma mengkolab-kolab nyari monetize gitu. Ya, ya. Tapi kan isinya di situ itu tadi aku bilang dakwah rumahan yang ringan, simple dengan cara Kartika Putri. Dan Habib juga nggak pernah ngelarang aku untuk bikin satu konten yang lucu karena basicnya emang aku komedian. humoris ya, dan juga Habib juga kayak aku masih dandan. Selama kayak Habib bilang selama kamu perginya sama aku tahu kemana. Dan yang kedua, kamu kalau jadwalnya sholat ya kamu hapus makeup kamu, mau kamu ada acara apapun gitu. Jadi ini sekarang juga spesial ya make up itu karena bersama dengan Habib ya? iya, jadi aku pun tahu diri. Aku nggak pernah pergi keluar rumah tanpa seizin Habib dan sepengetahuan Iya, iya. Habib gitu. Ya gue juga sama istri gue kok gak boleh pakai eyeshadow, aneh deh. Iya, iya. Tapi ya iya bagus, tapi ini bagus. Abis ini kita main game. Jangan sentuh dong, bukan mahram. Enggak, aku kan Ini Bib, kena ini Bib, kena ini tuh. Tapi kalau Habib mau Sebelum nyedoh aku boleh. Tapi nanti ini Ayo bakal main seru games dah. dong, main games dong. Nanti kita main games dan juga nanti ada rahasia yang mau terbongkar lagi. Apa Ada. ya? pertanyaannya rahasia aku sama rahasia Raffi. Rahasia Rabi udah rahasia umum. Ada yang enggak. Kan rahasia Habib. Nah, Jangan lupa nonton di FYP. sore pagi.